Ya, baik. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama. Sokihotu, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini, ya senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu kembali dengan keadaan yang sehat dan bahagia. Nah, tadi Bante kembali putar video mengenai proses-proses pembentukan kesadaran, ya. Jadi proses pembentukan kesadaran. Jadi kita review di mungkin bulan Mei atau bulan Juni. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah banyak Bante kasih nonton tentang film yang tadi. Ya, jadi bagaimana pembentukan proses-proses kesadaran ya dari mulai awalnya ya kesadaran yaitu gajah yang warna hitam, pelan-pelan dibimbing menjadi gajah yang warna putih, kesadaran yang baik. Nah, jadi sama halnya dengan batin kita, hari ini kalau batin kita di training, dilatih dengan baik, maka batin dari Bapak Ibu juga bisa sama. Yang tadinya adalah kotor, ya, seperti gajah yang hitam. Ya, jadi seperti gajah yang hitam, kemudian um, berubah menjadi gajah yang warna putih. Sama seperti ketika kita melakukan banyak aktivitas-aktivitas bajik, nah pelan-pelan dia akan berubah. Ya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kemudian perbuatan baik. Nah, kalau perbuatan baik yang sering kita lakukan, itulah dibilang bahwa kita bisa bahagia. Karena setiap hasil dari kebajikan membawa kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Nah, oleh karena itulah tujuan kita mempraktekkan Dhamma demi kebahagiaan kita sendiri dan semua makhluk. Nah, jadi ini alasan dari kita mempraktekkan Dhamma ini, ya. Nah, kecil banget ya, Ci. Oke ya. Jadi ini mungkin yang dari Bante. Untuk suara sudah maksimal ya. Untuk suara dari Bante sudah maksimal atau belum? Nanti coba dicek kembali. Oke ya. Nah, jadi setelah kita berusaha melatih diri kita, seperti kita belajar parami-parami di bulan-bulan sebelumnya, di mana kalau kita mengubah kebiasaan negatif akan menjadi perubahan yang positif. Jadi kita hanya mengubah kebiasaan negatif ke kebiasaan yang positif. Kebiasaan negatif yang seringkali mungkin kita lakukan adalah ya dari pikiran-pikiran yang tidak baik, kemudian muncul perbuatan yang tidak baik, muncul ucapan yang tidak baik. Inilah yang membuat kita menderita, ya. Penderitaan kita ini menyebabkan kita lahir di alam-alam yang tidak baik. Ya, lahir di alam-alam yang tidak baik. Ya, di alam neraka, alam asura, alam peta, dan seterusnya. Oleh karena itulah, sebelum bermeditasi pada hari ini, kita sungguh-sungguh harus merasa bersyukur. Detik ini, saat ini, Bapak Ibu sedang berada di alam manusia. Ya, kita hari ini tidak menderita panasnya api neraka. Kita juga hari ini tidak menderita kelaparan yang sangat-sangat luar biasa seperti yang dialami oleh hantu lapar atau di alam peta. Kita juga hari ini memiliki pakaian yang sangat baik sehingga menyebabkan Bapak Ibu mampu untuk mempraktekkan Dhamma. Kita hari ini memiliki kondisi-kondisi yang sangat baik dan sangat tepat untuk mempraktekkan Dhamma. Nah, oleh karena itulah kita berusaha bagaimana memperbaiki
diri kita sendiri. Ya, memperbaiki diri kita sendiri. Nah, kalau sudah memperbaiki diri, bagaimana Bante caranya memperbaiki diri? Ya, kita pertama-tama memperbaiki pikiran dengan menguatkan kesadaran. Ya, bagaimana menguatkan kesadaran? Buddha bilang kepada kita banyak cara bermeditasi. Salah satunya adalah kita mengembangkan metta. Hari ini kita akan berusaha mengembangkan cinta kasih dengan melatih 4 tahap ya. Jadi yang pertama kepada diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri dulu yang harus bahagia. Kalau diri kita sendiri nggak bahagia, bagaimana mungkin kita membahagiakan orang lain? Ibarat kata, diri sendiri dulu harus bisa berenang, baru diri sendiri ini bisa menolong orang yang sedang tenggelam. Jadi yang pertama kita memancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri ya, kepada diri kita sendiri. Yang kedua, kepada orang-orang yang kita cintai ya, sambil membayangkan wajahnya. Misalnya Bapak Ibu lagi mencintai anak Anda yang namanya putra ya. Jadi sambil bayangkan putra, sambil mengembangkan cinta kasih kepada dia dalam hati. Semoga putra berbahagia dan seterusnya ya. Apalagi kalau putra lagi main game, nggak apa-apa. Sambil bayangkan dia pegang handphone juga dibayangkan ya. Oke. Dan berikutnya kepada musuh-musuh kita ya, kepada musuh-musuh kita yang mungkin yang saat ini yang membuat Anda kesel, yang mungkin juga belum bayar utang sama kita, dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa membayangkan mereka bukan dengan harapan saya bayangkan biar hutangnya cepat dibayar, bukan, tetapi semoga dia berbahagia ya. Dan yang ketiga kepada pihak-pihak yang netral. Jadi hari ini kita akan membayangkan 4 hal dan Bapak Ibu bisa duduk saat ini dengan rileks. Perhatikan 7 postur yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu dari postur kaki, postur tangan, postur punggung, kemudian postur leher, mata, dan mulut kita. Ya, kita amati sejenak. Nah, kemudian kita tutup mata kita dengan rileks. Ya, dengan rileks. Setelah Bapak Ibu duduk dengan rileks, kemudian di dalam batin kita mulai mengucapkan, semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Bapak Ibu mengulangi kata-kata ini sampai kita mengakhiri sesi pertama sekitar 8 menit. Meditasi kita mulai. Sambil kita menyadari
Kemudian kita mengucapkan di batin kita, semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri.
Sambil menjaga kesadaran kita, saat ini kita masuk pada sesi kedua, yaitu kita akan membayangkan orang-orang yang kita cintai sambil kita membayangkan wajah mereka. Di dalam batin kita mengucapkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan sesi meditasi kedua untuk beberapa saat ke depan.
sambil menjaga kesadaran kita. Selanjutnya, pada sesi yang ketiga, kita akan membayangkan orang-orang yang kita benci, mereka-mereka yang memiliki rasa benci yang membuat Anda kesal dan seterusnya. Sambil Anda membayangkan mereka, kemudian kita memancarkan cinta kasih dengan menyebutkan di dalam batin kita, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan sesi ketiga untuk beberapa saat ke depan.
menjaga kesadaran kita. Selanjutnya, kita mengembangkan cinta kasih kepada makhluk-makhluk yang tidak kita kenal. Dalam hal ini, kepada semua makhluk, dengan mengembangkan di dalam batin kita, semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita masuk pada sesi keempat untuk semua makhluk dengan mengembangkan di dalam batin kita. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita lanjutkan meditasi untuk beberapa saat ke depan.
Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, Bapak Ibu, marilah kita membacakan doa dedikasi. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan merealisasi dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.